Screen mirroring nggak masuk. Oh, wifi-nya udah Ini oh salah masuk. Soalnya wifi-nya ada double. ANB ANB channel. channel. Nah, terus kadang yang punya anak. Oke. Screen mirroring, coba screen mirroring. ANB channel yang 5G ya. Anak keluarkan dengar. Orbit. Sama aja. Ini harus stabil dulu. Ini kelemahannya iPad ya agak lama saja. Di ANB channel kayaknya Sama aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Zoom aja langsung. Zoom. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya. Alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, malam ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Al-Wajiz fi Aqidatis Salaf. Dan insyaallah kita masuk pada bab baru yang diberi judul oleh penulis dengan judul Al-Yaumul Akhir, beriman kepada hari akhir.
Beriman kepada hari akhir dimulai sejak kapan? Dimulai sejak kematian. Maka ada istilah kiamat sughra dan kiamat kubra. Apa yang dimaksud dengan kiamat sughra? Kematian. Karena ketika seorang hamba telah meninggal dunia, hakikatnya dia telah masuk ke alam yang di luar dari alam dunia, yaitu alam barzah, dan itu merupakan awal mula dari alam akhirat. Oleh karena itu, dari 6 rukun iman yang kita kenal, mulai dari iman kepada Allah sampai iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir di sini dimulai dari iman kepada kematian. Semua manusia sepakat dia akan mati, baik muslim maupun non muslim. Bahkan sekalipun orang ateis, dia tahu kalau dia akan mati. Yang membedakan apa? Keyakinan mereka pasca kematian. Apa keyakinan mereka pasca kematian, itulah yang membedakan. Sehingga warna-warni keyakinan manusia pasca kematian ini yang membedakan antara orang mukmin dengan yang bukan orang yang beriman. Orang musyrikin Quraisy, mereka tidak percaya bahwa pasca kematian akan ada kehidupan yang baru. Bahkan mereka datang kepada Nabi SAW dengan membawa tulang, lalu ditaruh di hadapan beliau sambil mengatakan, qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Dia berkata, siapa yang akan menghidupkan tulang ini kalau tulang ini sudah jadi tanah? Maka jawablah wahai Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkannya adalah zat yang pertama kali menciptakannya. Sebagaimana Allah mudah untuk menciptakan makhluk tanpa asal, maka mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali makhluk yang pernah hidup kemudian mati kemudian dihidupkan lagi. Dan bahkan mereka bersumpah atas nama Allah kalau Allah tidak akan membangkitkan orang yang sudah mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu may yamut. Mereka bersumpah atas nama Allah dengan sumpah yang sesungguhnya Allah tidak akan membangkitkan makhluk yang telah mati. Oleh karena itu para ulama mengatakan ada 3 titik sengketa antara Nabi SAW dengan orang musyrikin. 3 titik sengketa utama antara Nabi SAW dan orang musyrikin. Yang pertama dalam masalah uluhiyah. Dalam masalah uluhiyah, keesaan Allah untuk satu-satunya disembah. Mereka tidak mau mengakui, sehingga ketika mereka diajarkan bahwa Tuhan hanya esa, mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad akan menjadikan Tuhan itu hanya satu? Aneh sekali. Jadi bagi mereka Tuhan satu itu aneh. Tuhan harus berbilang. Sebab yang ngurusi alam ini tidak boleh sendirian, karena repot nanti ya. Maka dalam pemahaman paganisme, yang ngurusi alam harus banyak. Ada ngurusi bagian A, bagian B dan seterusnya, yang itu semuanya jelas tidak masuk akal. Sehingga mereka menganggap bahwa ajaran keesaan Tuhan, ajaran monoteisme itu dianggap sebagai ajaran yang aneh. Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad akan menjadikan Tuhan itu cuma satu? Sungguh ini adalah hal yang mengherankan. Yang kedua, permasalahan kiamat, hari yaumul ba'ts. Permasalahan yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Mereka tidak mau mengakui bahwa setelah manusia mati akan dibangkitkan kembali. Maka dalam keyakinan mereka, kalau orang sudah mati ya sudah, selesai. Sehingga di antara mereka ada yang mengatakan wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak ada yang mematikan kita selain hanya waktu. Jadi kita mati, kita hidup ini karena urusan waktu. Kita hidup kemudian mati karena urusan waktu. Maka siapapun setelah waktu berjalan pasti dia akan mati. Wa ma yuhlikuna illa dahr.
Sehingga sebagian orang musyrikin yang mereka menyebut bahwa siklus kehidupan ini hanya masalah waktu, itu disebut dengan kelompok ad-dahriyun. Disebut dengan kelompok ad-dahriyun. Ad-dahriyun artinya kelompok yang meyakini bahwa siklus hidup itu hanya masalah waktu. Kemudian yang ketiga adalah masalah nubuwah, masalah kenabian. Mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, sehingga mereka merasa aneh sampai mereka mengatakan, wa ma li hadzal rasuli ya'kulut ta'ama wa yamshi fil aswaq. Ini nabi apa yang makan dan jalan-jalan di pasar? Laula unzila alaihil malak. Kenapa Allah tidak menurunkan malaikat? Kenapa yang jadi nabi itu bukan malaikat, atau Allah tidak menurunkan malaikat bersamanya? Sehingga dalam bahasa mereka nabi itu seharusnya malaikat, bukan manusia. Mereka merasa keheranan ketika ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia. Padahal bagian dari nikmat Allah, Allah jadikan nabi itu dari kalangan manusia. Maka karena nabi manusia, manusia bisa meniru. Andaikan nabi itu malaikat, manusia bisa niru enggak? Tidak. Karena ada banyak sekali perbedaan antara manusia dengan malaikat. Baik. Karena itu pada waktu perjanjian Hudaybiyah, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis isi dari perjanjian Hudaybiyah, beliau menyebutkan min Muhammadin Rasulillah. Maka utusan dari orang musyrikin, dia tidak mau mengakui. Kalau di sini tertulis min Muhammad Rasulillah, kami mengakui kau adalah utusan Allah, kenapa kami harus memerangi dirimu? Hapus. Dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dihapus. Kemudian diganti dengan apa? Min Muhammad bin Abdillah, dari Muhammad bin Abdillah. Karena orang musyrikin tidak mau mengakui Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya kita akan fokus di bagian ini, Yaumul Ba'ts atau hari kiamat. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang hari kiamat, mengenai waktunya ini Allah rahasiakan. Mengenai waktunya Allah rahasiakan. Meskipun mengenai tanda-tandanya Allah tunjukkan. Maka yang bisa dilihat oleh manusia dan bisa diketahui oleh manusia adalah tanda-tanda datangnya kiamat. Sementara kapan kejadian kiamat akan berlangsung, Allah rahasiakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. Tidak ada yang mereka tunggu selain as-sa'ah, selain kiamat. أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً, di mana kiamat itu akan datang baghtatan, seketika, tanpa ada pengumuman terlebih dahulu, sehingga tidak ada satupun manusia yang tahu kapan sangkakala akan ditiup oleh malaikat Israfil. Namun faqad jaa asyratuha, telah datang asyrat, tanda-tanda kiamat. Sehingga kiamat dirahasiakan oleh Allah, tapi tanda-tanda kiamat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam hadis Jibril, ketika Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni 'anis sa'ah, jelaskan kepadaku kapan kiamat. Apa perkataan Jibril? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya baik yang bertanya maupun yang ditanya, dua-duanya enggak tahu. Jika manusia terbaik dan malaikat terbaik, Jibril malaikat terbaik, dua-duanya tidak tahu kapan kiamat terjadi, maka makhluk yang derajatnya di bawah mereka, kita bisa pastikan tidak akan pernah tahu. Karena itu segala bentuk upaya yang dilakukan oleh manusia untuk ngitung akhir dari kehidupan alam ini, meskipun kita akui ada sebagian yang beristihad bahwa usia dari umat Muhammad adalah sekian ratus tahun, setelah itu akan terjadi kiamat,
Itu semuanya adalah ijtihad yang keliru, dan yang benar kiamat dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah tegaskan dalam Al-Qur'an, la yujalliha liwaqtiha illahu. La yujalliha liwaqtiha illahu. Di surat Al-A'raf ayat 187. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Mereka selalu bertanya kepadamu wahai Muhammad anis sa'ah, tentang kiamat. Ayyana mursaha, kapan akan terjadi? Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Katakanlah bahwasanya ilmu tentang kiamat itu ada di sisi Allah. Hanya Allah yang tahu. La yujalliha liwaqtiha illahu, dan tidak ada yang mengetahui waktunya kecuali Dia. Sehingga ini salah satu di antara mafatihul ghaib, kunci hal ghaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. 5 hal yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mafatihul ghaib. Baik. Selanjutnya jamaah dimulakan Allah, karena kiamat itu dirahasiakan oleh Allah, maka hal yang kurang sopan jika kita terlalu sering untuk kepo membahas kapan kiamat terjadi. Dan dulu orang musyrikin seperti itu. Mereka selalu menantang Nabi SAW, kapan kiamat, kapan kiamat. Maka karakter orang yang selalu mengatakan kapan kiamat, itu melestarikan budaya siapa? Musyrikin. Atau terlalu kepo dengan tanda-tanda kiamat. Akhirnya godak-gatik orang matuk, ya. Sehingga dia pakai ilmu, apa istilahnya? Cocoklogi, meden-medeni manusia, nakut-nakuti manusia, nanti akan terjadi tanggal 12 tahun 2022. Masya Allah. Kaya ngono ana sing percaya. Kayak gitu ada yang percaya. Sampai mungkin beritanya viral, ya. Barangkali Bapak Ibu sudah pernah dengar, ada orang yang sampai dia jual rumah di kota, kemudian beliau beli sebuah rumah di atas gunung, terus beli makanan dalam jumlah banyak sekali, lalu ternyata pas tanggal yang bersangkutan nggak terjadi apa-apa, terjadilah penyesalan. Ternyata selama ini saya di-prank. Ya memang di-prank, nah, tapi benar apa yang dikatakan oleh pepatah Arab, likulli syai'in warith, segala hal itu pasti ada yang nemu. Orang buang putung rokok, ada yang nemu nggak? Ada yang nemu. Maka walaupun orang itu ngomong ngawur, pasti ada yang ngikutin, ya. Jadi mungkin kalau jamaah misalnya mau viral, ya, dan Anda mau punya banyak pengikut, ngomong sak ngawur-ngawur, insya Allah nanti punya pengikut, Pak, ya. Tapi semuanya akan ada pertanggungjawabannya di akhirat. Sehingga walaupun orang itu ngomong ngawur, pasti akan ada orang yang nemu. Baik. Selanjutnya di sini penulis menyebutkan ma hiya asyratus sa'ah. Apa itu tanda-tanda kiamat? Jawabannya, asyratus sa'ati hiyal alamatud dallatu ala qurbi yaumil qiyamah. Tanda kiamat adalah tanda yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Tanda yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Muhammad ayat 18 yang tadi kita sebutkan, fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Tidak ada yang mereka tunggu illa sa'ah, kecuali datangnya kiamat, an ta'tiyahum baghtatan, di mana kiamat itu kan datang secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Matahari terbit dari barat, tidak ada pemberitahuan sebelumnya, maka orang tidak bisa persiapan. Sebagaimana kematian, ada nggak pemberitahuan sebelumnya? Kematian ada nggak pemberitahuan sebelumnya? Tidak ada. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Maka kalau ada orang yang bilang ada tanda-tanda kematian selama 40 hari, itu semuanya ngapusi, nggak benar. Karena tidak ada yang tahu
kapan manusia itu mati. Jangankan waktunya, tempatnya saja nggak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Jiwa tidak pernah tahu di mana dia akan meninggal. Saya mau tanya, mana yang lebih berpeluang bisa diusahakan? Rencana mati di waktu tertentu atau rencana mati di tempat tertentu? Di mana? Tempat tertentu. Misalnya, saya pengen mati di Surabaya. Ada orang misalnya punya rencana kayak gitu ya. Saya pengen mati di Surabaya. Memungkinkan nggak dia mewujudkan rencananya? Memungkinkan. Caranya gimana, Pak? Ya netep terus di Surabaya, nggak keluar-keluar. Meskipun dia tidak bisa memastikan apakah pasti Anda akan meninggal di Surabaya, tidak tahu. Tapi saya punya rencana mati di Surabaya. Jika tempat saja manusia nggak tahu, apalagi waktu. Karena pergeseran waktu lebih tidak bisa ditebak daripada masalah tempat. Baik. Oleh karena itu, biarkan hal yang gaib sebagai gaib. Jangan terlalu kepo dengan sesuatu yang gaib. Kata kunci ya. Biarkan yang gaib sebagai gaib, kepo terhadap hal yang gaib, nanti ranahnya kepada penyimpangan. Sebab kita dilarang untuk menebak-nebak hal yang gaib. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya ilmunya. Allah juga mengatakan, sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisum kalbuhum rajman bil ghaib. Tentang ashabul kahfi, ada yang bilang 3, yang keempat anjingnya, ada yang bilang 5, yang keenam anjingnya. Rajman bil ghaib, cuma nebak-nebak hal yang gaib. Apa manfaatnya? Ada banyak sekali hal yang gaib dan memang Allah jadikan itu hal yang gaib. Maka manusia tidak perlu tahu hal yang gaib itu kecuali setelah diberitahu oleh Allah. Sehingga biarkan yang gaib jadi hal yang gaib. Tidak perlu kepo. Kepo dengan hal yang gaib, nanti jadinya ketemu dengan cocok logi ya. Semoga kita tidak jadi korban orang-orang seperti itu, karena mereka terlalu kepo dengan hal yang gaib. Ada banyak orang, misalnya saya mau melakukan penelitian mencari di mana tempat persembunyian Ya'juj dan Ma'juj. Nek ketemu apa nih? Kalau ketemu misalnya, saya menemukan gua yang diduga kuat ini adalah tempat persembunyian Ya'juj dan Ma'juj. Terus mau kalian apain? Tak bom. Kira-kira ketika Ya'juj dan Ma'juj misalnya berhasil ditemukan terus dibom, berarti apakah cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj yang disampaikan Nabi SAW akan muncul di akhir zaman terus jadi nggak muncul? Nggak mungkin orang bisa mengubah nas yang sudah tegas. Padahal Ya'juj dan Ma'juj disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Ketika Ya'juj dan Ma'juj sudah dibuka tempatnya, wa hum min kulli hadabin yansilun, mereka turun dari hadab. Hadab itu tempat yang tinggi. Dari dataran-dataran yang tinggi mereka akan turun. Dan ini pasti terjadi. Upaya manusia apapun untuk menggagalkan ini mustahil. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan mereka dan tidak ada yang tahu. Sama halnya orang yang kepo tentang Gunung Judi. Gunung Judi itu tempatnya apa? Ya? Mendaratnya kapalnya Nabi Nuh. Dari mana nama Judi itu Anda dapatkan? Dari Al-Quran. Wastawat alal Judi. Kapalnya Nabi Nuh mendarat di Bukit Al-Judi. Di mana Bukit Al-Judi? Wallahu a'lam. Ribuan tahun yang lalu, mau dicari di mana? Kita nggak punya bukti. Maka kepo terhadap hal yang gaib ini tidak dianjurkan dalam syariat kita. Biarkan hal yang gaib sebagai satu hal yang gaib. Kita tidak perlu kepo. Maka Allah membuka untuk manusia sebagian ilmunya. Allah tunjukkan kepada hambanya. Yang tidak Allah tunjukkan, kita kembalikan kepada ilmu Allah. Wallahu a'lam. Allah Maha tahu apa yang telah Allah rahasiakan, dan manusia tidak perlu memaksakan diri untuk mencari-cari tahu.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sa'ata la takunu hatta takuna ashru ayatin. Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sampai muncul 10 tanda. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Baik. Wa asyratu sa'ati katsiratun, dan tanda hari kiamat itu banyak, minha diantaranya. Dalam hadis ini disebutkan 10, dan Nabi SAW memberikan rincian yang nanti akan dirinci oleh penulis. Namun sebelum kita bahas ini, terlebih dahulu saya akan ceritakan kepada Bapak Ibu tentang bagaimana metode para ulama dalam membagi tanda-tanda hari kiamat. Anda simak berikut ini. Ini tulisan yang saya sebutkan di buku saya, judulnya Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Nabi SAW pernah menyebutkan di antara tanda hari kiamat adalah wayataqarabul aswaq. Wayataqarabu al aswaq, pasar itu berdekatan. Pasar itu berdekatan. Apa yang dimaksud pasar berdekatan? Ada yang menyebutkan informasi tentang harga pasar itu demikian cepat, sehingga orang pelosok tahu harga pasar. Antara pasar satu dengan pasar yang lain informasinya cepat. Lalu saya sebutkan ada 3 metode ulama dalam membagi tanda kiamat. Metode yang pertama, kami ulang ya, ini metode, dan metode itu hasil ijtihad. Ada 3 metode ulama dalam membagi tanda hari kiamat, dan itu berasal dari ijtihad mereka. Yang pertama, pembagian tanda hari kiamat berdasarkan proses kejadian dan waktunya. Berdasarkan metode ini, mereka membagi tanda hari kiamat menjadi 3. Pertama, tanda kiamat yang sudah terjadi dan sudah berlalu sesuai yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti diutusnya Nabi Muhammad SAW, wafatnya beliau, ditaklukkannya Baitul Maqdis, munculnya api besar di sekitar Madinah, dan beberapa kejadian yang merupakan tanda kiamat yang sudah terjadi dan sudah berlalu. Dalam arti tidak akan terjadi lagi. Contoh, bulan terbelah, tanda kiamat bukan? Iya, apa dalilnya? Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Kiamat sudah dekat dan bulan terbelah. Akankah terjadi lagi sebagai tanda kiamat? Tidak, sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Diutusnya Nabi SAW, beliau pernah mengatakan, ana wa yaumul qiyamah kahatain. Aku dan hari kiamat seperti ini. Artinya dekat. Sehingga kedekatan masa beliau diutus oleh Allah dengan munculnya kiamat menunjukkan bahasanya keberadaan beliau adalah tanda dekatnya kiamat. Memungkinkan untuk berulang atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tanda kiamat yang sudah terjadi dan terus menerus terjadi, seperti banyaknya gempa bumi, amanah disia-siakan, menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, masjid dijadikan jalan untuk lalu lintas orang lewat, ilmu diangkat, merebaknya kebodohan, ulama diwafatkan, banyak ulama yang meninggal, dan tanda kiamat yang semisal, tersebarnya zina, riba, dan seterusnya. Itu bagian dari tanda hari kiamat yang sudah terjadi dan terus bersusulan akan terus terjadi. Banyaknya pembunuhan, itu juga bagian dari apa? Tanda kiamat. Yang ketiga, tanda kiamat besar yang hanya akan terjadi ketika mendekati peristiwa kiamat, seperti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, adanya dabbah, hewan melata yang bisa bicara, terbitnya matahari dari barat. Ini semuanya baru muncul di akhir zaman, ketika kiamat sudah dekat, dan itu kejadiannya hanya sekali. Baik,
Metode seperti ini adalah metode yang digunakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika beliau membagi tentang tanda-tanda hari kiamat seperti yang beliau sebutkan di Fathul Bari. Baik, dan ini metode yang paling banyak dipakai. Sudah, kita ulang ya. Metodenya Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau bagi hari kiamat, tanda hari kiamat jadi berapa? 3. Sebutkan. Yang sudah terjadi dan tidak berulang. Tidak berulang ya. Yang kedua, sudah terjadi dan terus terjadi. Yang ketiga, hanya akan terjadi saat mendekati kiamat. Sekarang kita beralih kepada ijtihad yang kedua. Metode pembagian tanda hari kiamat berdasarkan tempat kejadian. Kalau tadi berdasarkan waktu, yang ini berdasarkan tempat. Berdasarkan tempat kejadiannya, maka tanda hari kiamat dibagi menjadi 2. Ada tanda hari kiamat samawiyah, tanda langit, dan ada tanda kiamat ardiyah, tanda bumi. Contoh tanda langit adalah terbelahnya bulan di zaman Nabi SAW, ukuran hilal yang semakin membesar, sehingga ketika hilal terbit orang menyangka sudah masuk tanggal 2 padahal baru masuk tanggal 1. Termasuk diantaranya adalah terbitnya matahari dari barat, munculnya meteor-meteor, dan nanti ujung akhirnya adalah runtuhnya langit. Allah Subhanahu wa taala akan melipat langit. Nah, ini semuanya tanda hari kiamat samawiyah atau tanda langit. Yang kedua, tanda kiamat ardiyah, kejadian tanda hari kiamat yang ada di bumi. Jumlahnya banyak sekali, seperti keluarnya Dajjal, munculnya Dabbah, keluarnya api besar di sekitar Madinah, termasuk angin yang akan mewafatkan seluruh orang mukmin. Pendekatan semacam ini, metode ini yang digunakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Dan sekali lagi, ini adalah hasil ijtihad. Tanda hari kiamat diberitakan Nabi SAW, lalu para ulama membaginya berdasarkan, ada yang berdasarkan waktu, ada yang berdasarkan tempat. Sebagaimana keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam An-Nihayah fil Fitan wal Malahim. Yang ketiga, metode pembagian berdasarkan tingkat kedahsyatan dan seberapa jauh disebut kejadian luar biasa. Seberapa jauh dia bisa disebut kejadian luar biasa. Maka berdasarkan metode ini, tanda hari kiamat dibagi 2. Pertama, tanda kiamat sughra atau tanda kiamat kecil. Yang kedua, tanda kiamat kubra atau tanda kiamat besar. Tanda kiamat kecil itulah kejadian yang menjadi tanda kiamat dan sudah lama terjadi, sehingga masyarakat menganggapnya normal saja. Artinya bukan hal yang luar biasa, bukan hal yang menakjubkan, yang bikin orang kaget-kaget. Contohnya, orang berlomba-lomba meninggikan bangunan. Di antara tanda hari kiamat apa? Wa antaral khufatal uratal alata ru'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kau akan lihat ada banyak sekali orang yang dulunya miskin tapi mereka berlomba meninggikan bangunan. Ada kejadian kayak gitu, kita komentar apa? Oh, ini tanda hari kiamat. Dan banyak sekali tanda hari kiamat yang lain. Berarti yang ada di Saudi itu tanda hari kiamat, Pak. Bukan cuma di Saudi ya. Di tempat yang lain juga banyak. Karena kiamat itu bukan kepentingan orang Timur Tengah. Maka orang yang terlalu fokus dengan Timur Tengah itu membatasi sesuatu yang luas, hanya terbatas pada satu lokasi tertentu. Kan seringkali yang disebut sebagai penggembala kambing yang meninggikan bangunan itu kesannya apa? Hanya di Timur Tengah, misalnya di Dubai atau Abraj Zamzam yang ada di Masjidil Haram dan yang lainnya. Seolah-olah hanya yang kaitannya dengan Timur Tengah. Dia rabun dengan yang di daerahnya.
Ya, rabun dekat tapi tidak rabun jauh. Gedung tinggi di daerah kamu juga banyak, dan bisa jadi pemiliknya orang miskin sebelumnya. Jangan batasi kiamat hanya terbatas untuk kepentingan orang Timur Tengah. Ini cara berpikir yang keliru karena terlalu fokus untuk menyudutkan Timur Tengah, sehingga dia selalu kait-kaitkan itu dengan masalah hari kiamat, padahal di tempat yang lain juga ada. Maka prinsip kita, kiamat itu yang berkepentingan siapa, Pak? Apakah hanya Timur Tengah saja? Tidak. Maka aneka peristiwa itu selalu dikait-kaitkan dengan raja Arab, kalau enggak raja Arab ya raja Emirat atau raja negara-negara di sekitar Timur Tengah. Nah, terus raja di daerah yang lain, kenapa kau enggak bicarakan? Ya, bisa jadi karena berangkat dari apa? Kebencian. Ya. Baik. Selanjutnya, merebaknya kebodohan termasuk bagian dari tanda kiamat. Lalu yang kedua, tanda kiamat kubro, tanda kiamat besar, yaitu kejadian luar biasa yang hanya akan terjadi ketika mendekati kiamat, seperti keluarnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Nabi Isa alaihissalam, termasuk terbitnya matahari dari barat. Nah, ulama yang membagi tanda hari kiamat semacam ini adalah Al-Hafidh Al-Baihaqi rahimahullah, sebagaimana yang beliau sebutkan dalam Al-Ba'ats wan Nusyur karya Al-Baihaqi. Beliau membagi tanda kiamat dengan cara seperti ini, dan mungkin ini yang sering kita dengar. Baik. Dan tanda kiamat kubro, tanda kiamat kubro ini baru muncul kapan? Akhir zaman. Kenapa ada tanda kiamat kubro? Tanda kiamat kubro ini luar biasa. Misalnya, kejadian-kejadian yang diceritakan Nabi SAW di akhir zaman, turunnya Nabi Isa. Lalu apa lagi? Munculnya Dajjal. Apa lagi? Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Karena dia luar biasa, maka dia di luar nalar. Akal manusia nggak bisa jangkau. Akal manusia tidak bisa menjangkau. Sehingga seperti apa suasana tanda hari kiamat besok ketika Dajjal muncul, akal manusia nggak bisa jangkau. Apa mungkin, Pak, matahari dari mulai terbit sampai tenggelam selama berapa lama? Dajjal keluar berapa hari? 40 hari. Rasulullah SAW menyebutkan, yaumun kasanatin wa yaumun kasyahrin wa yaumun kajum'atin wa baqiyal ayyam ka ayyamikum. Duduk dulu, kena kamera. Nabi SAW menyebutkan, hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, sisa harinya seperti hari biasa. Anda bisa bayangin, matahari dari mulai terbit sampai tenggelam lamanya berapa lama? Setahun. Matahari berotasi dengan kecepatan seperti yang saat ini kita rasakan. Kalau dari terbit sampai tenggelam yang awalnya 24 jam, kemudian dibuat 1 tahun, itu kan ibarat kereta melaju cepat direm gitu ya, Pak. Kira-kira gimana, Pak? Dan yang bayangan orang, wah secara fisika kan nanti gedung itu ambruk semua. Itu kan akal kamu. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa tetap menjadikan bumi ini stabil walaupun terjadi peredaran yang tidak sama sebagaimana sebelumnya. Dan seperti ini disabdakan Nabi SAW. Mungkin secara logika manusia itu bertentangan. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Pak, gimana Pak, orang turun dari langit? Kita nggak sampai langit aja pakai selongsong, Pak. Pakai seragam astronot ya. Nah, itu kalau turun dari yang lebih tinggi lagi, apa enggak darahnya keluar semua dari organ tubuhnya? Itu kamu. Tentu saja tidak sama dengan apa yang nanti akan dialami oleh Nabi Isa alaihissalam, karena ini adalah kejadian yang gaib. Maka di bagian ini menuntut kita untuk pasrah dan masalah logika tahan dulu. Sebab ini adalah bahasa keyakinan dan ideologi, bukan bahasa akal. Wallahu alam. Insyaallah akan kita lanjut setelah
salat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, kita awali dari membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna sa'ata la takunu hatta takuna 10 ayatin. Bahwa kiamat tidak akan terjadi sampai muncul 10 tanda, 10 peristiwa yang menjadi tanda dekatnya kiamat. Dan redaksi lengkap dari hadis disebutkan dalam hadis dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghurfatin wa nahnu asfala minhu fattala'a ilaina faqala ma tadhkurun. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika berada di sebuah ruangan dan kami di bawah beliau. Saat beliau melihat ke arah kami, beliau bertanya, ma tadhkurun, apa yang kalian diskusikan? Qulna as-sa'ah, kami sedang mendiskusikan masalah kiamat. Qala, lalu beliau bersabda, inna sa'ata la takunu hatta takuna 10 ayatin. Kiamat tidak akan terjadi sampai ada 10 tanda. Lalu beliau memberikan rincian, khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib. Terjadi penenggelaman. Ada manusia yang ditenggelamkan ke dalam bumi, bil masyriq di daerah timur, wa khasfun bil maghrib, dan penenggelaman yang terjadi di daerah barat, wa khasfun fi jaziratil Arab, dan penenggelaman yang terjadi di jazirah Arab, wa dukhan, munculnya dukhan, dajjal, wa dabatul ardi, munculnya dajjal dan binatang yang bisa berbicara keluar dari bumi, wa ya'juj wa ma'juj, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, wa tulu'u syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari barat, wa narun takhruju min qu'rati Aden tarhalun nas, dan api yang keluar dari lembah Aden. Aden di mana? Yaman, yang menggiring manusia. Semuanya totalnya ada 10. Bisa kita ulang 10 tadi? Khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib, terjadi penenggelaman di daerah timur, di daerah barat, dan di jazirah Arab. Dukhan, munculnya dukhan, asap. Kemudian dajjal. Selanjutnya dabatul ardi, munculnya dabah. Lalu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Berikutnya tulu'u syamsi min maghribiha, lalu api yang keluar dari Aden dan menggiring manusia dari Aden, digiring dan manusia digiring. Kemudian di sini qala Syu'bah, kata Syu'bah, wa haddatsani Abdul Aziz bin Rufai, saya mendapatkan hadis dari Abdul Aziz bin Rufai. Tadi kan 9 ya. Kita lihat di sini. Dari Abu Tufail, dari Abi Sarihah. Mithla dzalik, seperti itu, la yadhkurun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa qala ahaduhuma fil ashirah. Nah, di antara mereka ada yang menyebutkan yang ke-10 yang tidak disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di riwayat yang lain nuzul Isa ibni Maryam sallallahu alaihi wasallam. Jadi totalnya ada 10. Baik. Sekarang kita memasuki tanda kiamat yang pertama. Tanda kiamat banyak sekali dan tadi sudah kita sebutkan peta pembagiannya dengan beberapa metode yang dimiliki oleh para ulama, berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Yang pertama adalah khurujud dajjal, keluarnya dajjal. Dajjal secara makna bahasa dari kata ad-dajlu yang artinya menutupi. Dalam bahasa Arab malam itu disebut dulja, wa duljatun minal lail,
dan gelapnya malam. Malam itu bahasa Arabnya apa? Dulja. Dalaja artinya orang yang melakukan perjalanan di waktu malam. Dalijo itu berarti sering metu wengi, ya. Baik. Sehingga Dajjal disebut Dajjal karena dia menutupi kebenaran dan ditampakkan sesuatu yang tidak benar. Oleh karena itu, dari kata ad-dajlu yang secara makna bahasa artinya apa tadi? Menutupi, dan menutupi itu sama dengan menipu. Maka penipu pendusta besar itu sering disebut dengan Dajjal. Sehingga beberapa ulama ketika menyebut perawi hadis yang suka membuat hadis palsu, terkadang mereka langsung disebut Dajjal. Dajjal dalam arti penipu. Dajjal artinya apa? Penipu. Dajjal disebut Dajjal karena dia penipu, karena menipu umat manusia dan mengklaim sebagai Tuhan. Dan pengikutnya banyak, yang percaya banyak, yang ngikutin banyak. Selanjutnya kita coba baca di sini. Ad-Dajjalu huwa rajul. Dajjal adalah seorang lelaki. Al-Kadzdzab, penipu. Fi akhiriz zaman, yang muncul di akhir zaman. Yadda'ir rububiyah, yang mengklaim punya kemampuan rububiyah. Bisa menciptakan, bisa memberi rezeki dan mengatur alam. Inilah definisi Dajjal yang bisa kita simpulkan dari hadis yang disebutkan Nabi SAW. Meskipun ada sebagian orang yang tidak percaya, dan bagi mereka menganggap Dajjal itu hegemoni orang kafir kepada kaum muslimin. Sekarang sebagian orang mengistilahkan hegemoni Amerika di akhir zaman itulah Dajjal. Sehingga Dajjal itu bukan sosok yang konkret, tapi sebuah kekuatan yang nanti akan menguasai kaum muslimin. Dan ini sebenarnya sudah pernah ada pendahulunya. Waqalatil Jahmiyah, menurut Jahmiyah al-Qudama di masa silam, wal aqlaniyun al-asriyun, demikian pula para pemuja logika di masa sekarang, Dajjal itu adalah istilah untuk menyebut khurafat wal qabaih, aneka hal yang menyimpang, hal-hal buruk yang menguasai masyarakat, yang tersebar di masyarakat. Dan ini semuanya keliru, ya, karena Dajjal itu Bani Adam. Dajjal itu Bani Adam, berarti dia manusia atau bukan? Manusia. Maka dia punya ciri-ciri manusia, fisiknya manusia. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala keluarkan dengan punya keistimewaan tertentu, sebagaimana ada banyak manusia yang punya keistimewaan tertentu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka Allah mampu, Allah kuasa untuk menciptakan manusia seperti kita yang tidak punya keistimewaan tertentu, sebagaimana Allah juga kuasa untuk menciptakan manusia yang punya keistimewaan tertentu. Ada manusia yang bisa membelah lautan, bisa mengubah tongkat jadi ular. Mukjizat siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ada manusia yang bisa naik ke atas langit sampai ke Sidratul Muntaha. Siapa beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada manusia yang turun nanti di akhir zaman, Nabi Isa alaihissalam, dan beliau turun dengan didampingi dua malaikat. Tangan beliau di atas dua sayap malaikat. Semua itu bagian dari tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada bagian tanda hari kiamat yang secara logika kita nggak bisa menerima, kembalikan kepada kaidah innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mudah bagi Allah untuk menciptakan makhluk dengan sifat seperti itu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min nabiyyin illa anzara qaumahu al-a'wara ad-dajjal." Tidak ada seorang pun nabi kecuali dia pernah mengingatkan masyarakatnya
tentang keberadaan Al-A'war Ad-Dajjal. Al-A'war yang buta sebelah, yaitu Dajjal. Ala innahu a'war, ketahuilah bahasanya dia itu a'war, buta sebelah. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war, dan Rabb kalian tidak buta sebelah. Allah tidak buta sebelah. Maka kalau Dajjal ngaku Tuhan, masuk Tuhan buta sebelah? Tuhan tidak mungkin buta sebelah. Wa maktubun baina ainaihi kafara, tertulis di antara dua matanya. Dua mata berarti di mana? Di keningnya. Tertulis di keningnya kafara. Wa fi riwayatin kafirun. Dalam riwayat yang lain tulisannya berbunyi kafirun. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan kita mempercayai ini karena ini sabda dari sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwas sadiqu al-masduq, dan beliau adalah orang yang benar dan wajib untuk dibenarkan. Apa yang beliau sampaikan murni wahyu. Dan Dajjal disebut Al-Masih. Ada dua manusia yang bergelar Al-Masih, sehingga ada ungkapan Al-Masihu yaqtulu Al-Masiha. Al-Masih akan membunuh Al-Masih. Al-Masih pertama siapa? Isa alaihissalam akan membunuh Al-Masih, yaitu Dajjal. Apa dalil kalau Dajjal adalah Al-Masih? Doa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir salat, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil al-masih ad-dajjal. Beliau di situ menyebut al-masih ad-dajjal. Al-masih itu dari kata masaha. Masaha yang artinya apa? Mengusap. Artinya mengusap. Dan menggunakan wazan al-fa'il, menggunakan wazan model kata al-fa'il. Wazan al-fa'il itu bisa bermakna al-fa'il dan bisa bermakna al-maf'ul. Al-masih itu bisa bermakna al-masih, bisa bermakna al-mamsuh. Kalau dimaknai al-masih artinya yang mengusap. Itulah Nabi Isa alaihissalam. Sehingga beliau digelari al-masih li'annahul masih, karena dia yang mengusap. Kenapa? Sebab Nabi Isa alaihissalam punya mukjizat, dan itu terjadi dengan cara mengusap. Orang sakit diusap sembuh, orang buta, wa ubri'ul akmaha wal abrasa biizni, dan aku bisa menyembuhkan orang yang sakit, orang yang buta, dan abros, orang yang kena penyakit lepra, biiznillah, dengan izin Allah, dengan cara diusap. Maka beliau disebut al-masih. Bisa juga maknanya al-mamsuh, artinya yang diusap. Inilah Dajjal. Kenapa dia disebut al-masih? Li'annahul mamsuh, karena dia diusap. Maksudnya apa? Mukanya diusap sehingga buta sebelah. Karena mukanya Dajjal itu datar. Salah satu mukanya Dajjal itu datar, sehingga dia makhluk yang wajahnya datar. Kita cakep karena di sini ada cekungan, ada gundukan, ada lesung pipi, sehingga wajah kita tidak datar. Tapi wajahnya Dajjal datar. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Dajjal itu cacat fisik sebagai bukti bahwa kebohongan Dajjal terbukti dengan dirinya. Maka saat dia mengklaim sebagai Tuhan, dan ingat ya, banyak orang yang percaya ya, wallahu alam, walaupun Dajjal sejelek itu, buta sebelah, kemudian matanya menonjol seperti anggur, tapi fans dari ibu-ibu banyak, masya Allah. Padahal karo bojone gandeng di. Tapi banyak sekali wanita yang terfitnah dengan
Dajjal, sehingga jadi pengikutnya Dajjal. Karena sebagian besar pengikut Dajjal adalah wanita. Kenapa dia bisa menimbulkan pengaruh yang demikian kuat padahal cacat fisik? Maka Allah tunjukkan Tuhan seperti ini, cacat fisik. Padahal Tuhan itu punya sifat-sifat yang sempurna, zatnya sempurna, sifat-sifatnya sempurna, sehingga tidak mungkin Tuhan buta sebelah. Maka Rasulullah SAW memberikan penegasan, wa inna rabbakum laisa bi'awar, dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala itu tidak buta sebelah. Allah tidak buta sebelah. Sebab Tuhan tidak mungkin buta sebelah. Maka kalau ada makhluk ngaku Tuhan sementara dia buta sebelah, ya jangan dipercaya. Tapi wallahu alam, likulli syai'in warith. Semua itu pasti ada yang nemu walaupun ngawur. Makanya jangan heran kalau ada orang menyampaikan sebuah pernyataan yang sangat tidak masuk akal dan menyimpang, tetap saja ada orang yang percaya. Ya. Misalnya, saya sudah menelpon Tuhan. Kapan Idul Fitri? Jemuah, maka Jumat jadi Idul Fitri. Viral, gitu. Viral. Dan betapa di Indonesia adalah lahan yang paling subur untuk menebar benih penyimpangan, kecuali satu, kebenaran itu pasti diusik. Kalau penyimpangan pasti diizinkan. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah dengan adanya hidayah iman dan ilmu yang lurus. Dengan demikian apa yang kita yakini sesuatu yang benar. Wa ahaditsud dajjal mutawatirah. Hadis tentang Dajjal adalah hadis mutawatir, kama nassa ala dzalika ghairu wahidin min ahlil hadis, sebagaimana yang ditegaskan lebih dari satu ulama ahli hadis, seperti yang ditegaskan oleh Az-Zahabi, Asy-Syaukani, Al-Albani dan yang lainnya. Wallahu taala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Kita baru bahas tentang Dajjal, dan ada banyak informasi yang diberikan oleh Nabi SAW tentang Dajjal, mengenai bagaimana Dajjal itu keluar, kemudian apakah Dajjal sudah ada ataukah belum ada, lalu seperti apa proses meninggalnya Dajjal dan bagaimana cara dia dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Kami sarankan Anda baca beberapa buku yang berisi tentang tanda hari kiamat. Semoga semakin menambah keyakinan kita, karena ilmu itu sumber keyakinan. Ilmu itu kan sumber keyakinan. Jadi Anda yakin setelah membaca. Nah, kalau tidak pernah tahu tentang tanda-tanda hari kiamat, gak pernah baca tentang ini, maka kita gak punya keyakinan seperti itu. Dan batasi yang berdasarkan dalil, karena perihal yang gaib tidak mungkin bisa diketahui oleh manusia kecuali melalui jalur nubuwah, melalui jalur kenabian, sehingga kita baru boleh menerima informasi tentang hal gaib dan layak untuk kita yakini jika dia bersumber dari hadis yang valid, hadis Nabi SAW yang sahih. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masih membahas beberapa tanda hari kiamat, dan yang akan kita bahas adalah tentang turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.